Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas 12 IPA 3. Di sini kami akan memaparkan materi tentang peran, wewenang, kewajiban, dan undang-undang yang mengatur tentang Polri, Kejaksaan, kehakiman, KPK, dan advokat. enjoy the video. Halo, perkenalkan nama saya Wanda Cameo. Saya akan membawakan materi mengenai peran, kewajiban, wewenang, dan undang-undang yang mengatur tentang Polri. Materi 1, Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Sebelumnya, organisasi ini bernama Badan Kepolisian Negara atau BKN, Jawatan Kepolisian Negara atau DKN, dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau AKRI. Terdapat 3 tugas pokok Polri, yaitu yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua, menegakkan hukum, dan yang terakhir, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada juga beberapa wewenang dari Polri, yaitu 1. Menerima laporan dan atau pengaduan, 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, 3. Mencegah dan mengulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, 4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, 5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, 6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, 7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, 8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang. Setelah mengetahui peran, kewajiban, wewenang Polri, kita perlu tahu undang-undang apa yang mendasari Polri itu sendiri, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menimbang A. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. C. Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. D. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia. E. Sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan D, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Thank you. Sekian pemaparan materi mengenai Polri. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua. Halo guys semua. Halo, perkenalkan nama saya Rizky. Di sini saya akan membawakan materi tentang peran, kewajiban, wewenang, dan undang-undang yang mengatur tentang kejaksaan. Halo, perkenalkan nama saya Rizky. Di sini saya pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang kejaksaan. Dan berikut ini adalah daftar topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia, kewajiban Kejaksaan Republik Indonesia, yang ketiga wewenang Kejaksaan Republik Indonesia, dan yang keempat undang-undang yang mengatur kejaksaan. Oke, baik teman-teman, ini adalah topik yang pertama, yaitu peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran kejaksaan diantaranya mencegah supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ya, berikut ini secara khusus Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya instansi yang pelaksanaan putusan pidana atau eksekutif branch. Kejaksaan Republik Indonesia juga bisa berperan dalam rumah hukum, perdata dan tata usaha negara. Artinya, kejaksaan bisa mewakili pemerintah dalam ranah perkara, perdata serta tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Untuk tugas dan wewenang semuanya disesuaikan dengan undang-undang berlaku. Oke, baik, inilah topik yang kedua, kewajiban Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam buku Kejaksaan Republik Indonesia, posisi dan fungsi dari perspektif hukum tahun 2005 oleh Marwan Effendi. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki 7 fungsi, yakni merumuskan kebijaksanaan teknik serta kegiatan justisia pidana umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya, merencanakan, melaksanakan, dan mengadilkan kegiatan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan tidak pidana terhadap keamanan negara serta ketertiban umum, tindakan pidana terhadap orang dan harta benda serta tidak pidana umum yang diatur di dalam dan diatur KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum dan administrasinya, membina kerjasama, melaksanakan, mengordinasikan serta memberi bimbingan dan petunjuk teknik dalam penenggaan perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan jaksa agung, memberi sarana konservasi mengenai pendapat dan atau pertimbangan hukum jaksa agung tentang perkara tindak pidana umum serta masalah hukum lainnya dalam ranah kebijakan penegakan hukum, membina serta meningkatkan ketertiban dan integritas aparat tindak pidana umum di lingkungan kejaksaan, mengamankan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan jaksa agung. Oke guys, saat ini kita masuk ke topiknya yang ketiga, yaitu wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa tugas, yaitu melakukan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim serta putusan pengadilan. Wewenang lain dari kejaksaan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan jaksa agung. Tugas dan wewenang tersebut diantaranya bidang pidana, yaitu yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat, yang keempat melakukan penyidik terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yang kelima melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Dalam pelaksanaan membutuhkan koordinasi dengan penyidik bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintah, beberapa bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan cara untuk: 1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, mengamankan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, mengawasi peredaran barang cetakan. Yang keempat, mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat serta negara. Yang kelima, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama, meneliti dan mengembangkan hukum serta statistik kriminal. Oke teman-teman, tiba di topik keempat, yaitu topik yang terakhir tentang undang-undang nomor berapakah yang mengatur tentang kejaksaan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, JDIH BPK RI, LN 2021 atau nomor 298, TLN nomor 6755. Oke guys, sekian materinya. Thank you. Sekian materi tentang kejaksaan, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Halo teman-teman, nama saya Elton. Saya di sini akan membawakan materi tentang peran, kewajiban, wewenang, dan undang-undang yang mengatur tentang kehakiman. Materi yang kedua adalah kehakiman. Topik yang saya bawakan pada materi ini yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah wewenang, yang ketiga adalah peranan, dan yang keempat kewajiban, dan yang kelima adalah undang-undang. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari kehakiman adalah kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi negara hukum Republik Indonesia. Kita masuk dalam topik yang kedua adalah wewenang. Wewenang dari hakim tertulis dalam UUD 1945, contohnya pada pasal 159 ayatnya yang keempat. Bunyinya adalah hakim berwenang untuk menolak permohonan penundaan sidang dari para pihak kalau ia beranggapan bahwa hal tersebut tidak diperlukan. Setelah kita mengetahui wewenang dari kehakiman, kita masuk ke materi yang berikutnya adalah peranan. Peranan dari kehakiman adalah hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum. Karena setiap pemutusan hukum akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai yang hidup dalam Pancasila. Setelah kita mendengar peran dari kehakiman, kita masuk dalam topik yang keempat adalah kewajiban. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten baik dalam menjalankan tugas judisialnya maupun di luar tugas judisialnya. Sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Oke, kita masuk dalam topik yang terakhir adalah undang-undang. Undang-undang yang mendasari dalam kehakiman adalah pasal yang ke-24 ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Demikian, thank you. Sekian dari hasil penjelasan mengenai materi kehakiman, selanjutnya akan dibawakan oleh materi yang keempat. Hey. Halo, perkenalkan nama saya Vanessa. Di sini saya akan membawakan materi mengenai peran, kewajiban, wewenang, dan juga undang-undang apa sih yang mendasari KPK. Let's go. Halo teman-teman semua. Saya di sini sebagai pemateri keempat akan membahas tentang KPK. Apa yang akan dibahas sekarang? Yang pertama yaitu apa itu KPK, yang kedua peran KPK, yang ketiga kewajiban KPK, yang keempat wewenang KPK, dan yang kelima undang-undang apa sih yang mendasari KPK itu. Kita masuk ke topik yang pertama yaitu apa itu KPK. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau yang biasa disingkat KPK. Adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang. Seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. KPK berpegang teguh pada 6 asas yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka serta berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Kita masuk ke topik yang kedua yaitu peran KPK. Peran KPK terdiri atas 6 yaitu
Yang pertama, tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang ketiga, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keenam, tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Topik yang ketiga yaitu kewajiban KPK. Yang pertama, kewajiban untuk memberantas tindak pidana korupsi. Yang kedua, kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang keempat, kewajiban melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kelima, kewajiban untuk melakukan sosialisasi tentang tindak pidana korupsi. Topik keempat, wewenang KPK. Yang pertama, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, meminta informasi terkait kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang ketiga, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Yang keempat, meminta laporan instansi yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Topik 5 yaitu undang-undang apa yang mendasari KPK itu sendiri. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini ada beberapa contoh tindak penangkapan yang dilakukan oleh KPK. Thank you. Sekian pemaparan materi tentang KPK. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kelima. Halo, saya Ariel Santoso. Saya di sini akan membawakan materi mengenai peran, kewajiban, wewenang, dan undang-undang yang mendasari advokat. Langsung aja. Halo teman-teman. Nah, kita sudah sampai materi terakhir nih tentang advokat. Yuk langsung aja. Nah, teman-teman, jadi ada beberapa topik dalam materi ini, yaitu pengertian dari advokat, peranan, wewenang, kewajiban, dan undang-undang yang mendasari advokat itu sendiri. Topik 1, pengertian. Nah, teman-teman, apa sih advokat itu? Jadi, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Nah, yang dinyatakan sebagai advokat itu seperti pertama yaitu advokat itu sendiri, yang kedua penasehat hukum, yang ketiga pengacara praktik, dan yang keempat adalah konsultan hukum. Nah, selanjutnya kita masuk dalam peranan dari advokat, yaitu melaksanakan kode etik advokat, menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme atau nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas, melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara terus belajar untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum, menangani perkara sesuai dengan kode etik advokat baik secara nasional maupun internasional,
menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat, memberikan pelayanan hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum, informasi hukum, dan menyusun kontrak-kontrak, membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan atau legal representation, memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Dan yang terakhir adalah pembelaan bagi orang tidak mampu baik dalam maupun luar negeri, merupakan bagian dari fungsi dan peran advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Yang berikutnya adalah kewenangan. Kewenangan advokat adalah sebagai penegak hukum, ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kewenangan advokat adalah sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Peranan seorang advokat dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu sangat diperlukan hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Topik berikutnya adalah kewajiban dari advokat. 1. Advokat dilarang membedakan klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, budaya, dan latar belakang sosialnya. Ini artinya seorang advokat harus adil terhadap semua kliennya tanpa pandang bulu. 2. Advokat harus merahasiakan semua yang diketahuinya dari sang klien, kecuali sudah ada ketentuan lain dari undang-undang. 3. Advokat dilarang untuk memiliki jabatan lain yang membutuhkan tenaga lebih sehingga merugikan profesinya sebagai advokat. Jadi, misalnya saja ada seorang advokat. Advokat itu kan membutuhkan waktu yang banyak, jadi dia tidak boleh memiliki pekerjaan lain yang bisa mengambil waktunya. Yang keempat adalah advokat yang sudah menjadi pejabat negara ini tidak bisa melakukan tugasnya sebagai advokat selama masa memiliki jabatan itu. Dan kewajiban ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Setelah mengetahui tentang peran, wewenang, dan kewajiban dari advokat, sampailah kita pada apa saja undang-undang yang mengatur tentang advokat. Jadi teman-teman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah dasar hukum dari advokat. Yang bisa disingkat adalah advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Maka, kedudukan advokat adalah setara atau sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Oke teman-teman, thank you. Sekian hasil pemaparan materi kami. Terima kasih. Bye-bye.